Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istani Putri Fadila dengan NIM C1C025059. Saya adalah mahasiswi program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, serta MPWP dan MPPKP dalam sistem perpajakan dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Nyimas Dian Maesaro, SEMSAK. Di sini ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP. Jadi sistem perpajakan yang lama dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP yang menjadi dasar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban bernegara. Undang-Undang KUP telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi informasi. Perubahan terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tujuan perubahannya antara lain meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kepatuhan sukarela melalui sistem self-assessment. Kita masuk ke hak dan kewajiban pajak. Jadi, hak dan kewajiban wajib pajak di sini akan menjelaskan wajib pajak itu merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam pelaksanaannya, kewajiban utama wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan adalah membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah kewajiban perpajakan dilaksanakan, wajib pajak juga berhak memperoleh hak-hak perpajakan yang diberikan oleh negara. Hak wajib pajak. Jadi, wajib pajak memiliki 6 hak, yaitu yang pertama mendapatkan pembinaan dan pelayanan dari Fiskus. Wajib pajak berhak memperoleh pelayanan, bimbingan, dan informasi dari petugas pajak agar dapat memahami ketentuan perpajakan serta melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Yang kedua, membentukkan surat pemberitahuan atau SPT. Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian atau pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga ada memperpanjang waktu penyampaian SPT. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan SPT apabila membutuhkan waktu tambahan untuk melengkapi data dan dokumen perpajakan. Yang keempat, menunda atau mengansur pembayaran pajak. Dalam kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau penghancuran pembayaran pajak apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Yang kelima, ada pengembalian kelebihan pembayaran pajak restitusi. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang, wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dan yang terakhir adalah mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak. Jika wajib pajak tidak setuju dengan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding sesuai prosedur yang berlaku. Kewajiban wajib pajak. Jadi ada 5 kewajiban dari wajib pajak. Yang pertama itu mendaftarkan diri untuk memperoleh MPWP. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak sebagai identitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang kedua ada melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Wajib pajak yang menjalankan usaha telah memenuhi ketentuan tertentu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ketiga ada membayar serta melakukan pemotongan atau atas pemungutan pajak. Wajib pajak berkewajiban membayar pajak yang terutang serta melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dalam transaksi tertentu sesuai peraturan perpajakan. Yang keempat adalah melaporkan pajak melalui surat pemberitahuan SPT. Wajib pajak harus menyampaikan laporan pajak melalui SPT maupun SPT tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan. Yang kelima adalah menyimpan dan menyediakan dokumen perpajakan. Wajib pajak berkewajiban menyimpan data catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan sebagai bagian dari tertib administrasi perpajakan. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu hak dan kewajiban Fiskus.
Jadi, Fiskus adalah petugas pajak yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Fiskus tidak hanya bertugas melalui pemungutan pajak, tetapi juga memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Keberhasilan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan Fiskus, karena Fiskus menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan wajib pajak. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, oleh sebab itu, Fiskus dituntut untuk memiliki kompetensi, pengetahuan, pengalaman, serta sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Hak Fiskus. Yang pertama adalah menerbitkan NPWP atau mengukuhkan PKP secara jabatan. Fiskus berhak menerbitkan NPWP atau mengukuhkan seseorang atau badan sebagai pengusaha kena pajak apabila telah memenuhi persyaratan namun belum mendaftarkan diri. Yang kedua, menerbitkan surat tagihan pajak. Fiskus memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tagihan pajak apabila terdapat pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Fiskus berhak melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Yang keempat, melakukan penyidikan atas penyelenggaraan perpajakan. Dalam hal ditemukan indikasi penyelenggaraan atau tindakan pidana di dalam perpajakan, Fiskus dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang terakhir, yang kelima, melakukan penagihan pajak melalui surat paksa dan penyitaan. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, Fiskus dapat melakukan penagihan melalui penerbitan surat pajak serta tindakan penyitaan sesuai prosedur yang berlaku. Kewajiban Fiskus. Yang pertama adalah memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada wajib pajak. Fiskus berkewajiban memberikan informasi, bimbingan, dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak agar mereka memahami dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Yang kedua, menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan pemeriksaan. Fiskus harus menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian yang dilakukan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Fiskus wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan wajib pajak agar tidak disalahgunakan oleh pihak tidak berkepentingan. Masuk ke slide baru yaitu nomor pokok wajib pajak (NPWP). Jadi, nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas dalam administrasi perpajakan. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pencantuman NPWP dalam dokumen yang berkaitan dalam perpajakan. Wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Adapun fungsi NPWP, yang pertama sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak. NPWP berfungsi sebagai identitas resmi bagi wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Dengan adanya NPWP, setiap wajib pajak dapat dikenali oleh pihak pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak, NPWP digunakan untuk mengatur dan mencatat kewajiban pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara tertib dan teratur. Dan yang ketiga, memudahkan pengawasan administrasi perpajakan. Dengan adanya NPWP, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pendaftaran NPWP, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas harus mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai berjalan. Sanksi dari NPWP adalah sanksi dikenakan kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau menyalahgunakan NPWP sehingga dapat merugikan pendapatan negara. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau lebih kurang dibayar. Tujuan pemberian sanksi ini adalah untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ada juga format NPWP. NPWP terdiri dari 15 digit angka, yaitu 9 digit pertama sebagai kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya sebagai kode administrasi perpajakan. Penghapusan NPWP adalah tindakan
penghapusan nomor pokok wajib pajak dari administrasi perpajakan karena wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Hal ini dapat terjadi misalnya karena wajib pajak meninggal dunia, usaha telah dihentikan atau dibubarkan, atau wajib pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pengusaha kena pajak, PKP. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor atau mengekspor barang, melakukan perdagangan, serta menyediakan atau memanfaatkan jasa. Pengusaha kena pajak, PKP, merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, BKP, dan atau jasa kena pajak, JKP, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984, berserta perubahannya. Wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan tersebut wajib melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi, PKP memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai identitas resmi bagi pengusaha yang telah terdaftar sebagai PKP. Yang kedua, untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan khususnya dalam pemungutan dan pelaporan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Yang ketiga sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada juga tempat pengukuhannya, yaitu Kantor Pelayanan Pajak KPP atau KP2KP yang di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Yang kedua, kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Jika lokasi usaha berada di lebih dari satu wilayah kerja KPP, maka Direktorat Jenderal Pajak berwenang menetapkan kantor tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Ada juga bagian pencabutan dan pengukuhan PKP. Pencabutan status PKP dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, baik karena jabatan maupun atas permohonan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi apabila PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain, PKP tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP, tempat terutangnya PPN dipusatkan di tempat lain, dan yang PKP melakukan penyalahgunaan terhadap status pengukuhan PKP. Permohonan pencabutan PKP akan diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lama 6 bulan setelah permohonan diterima secara lengkap. Sanksi PKP itu adalah yang pertama, pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak serta menjaga penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP merupakan dasar dalam pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur mekanisme hak dan kewajiban perpajakan. Sistem ini menerapkan prinsip self-assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak dan Fiskus memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Wajib pajak berkaitan mendaftarkan diri, membayar, dan melaporkan pajak, sedangkan Fiskus bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang perpajakan. Selain itu, NPWP dan pengukuhan PKP berperan penting sebagai identitas dari sarana administrasi perpajakan. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang tertib, adil, dan mampu mendukung penerimaan negara untuk pembangunan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.